Pemirsa, satelit Nusantara 2 yang lepas landas dari Xichang Satellite Launch Center di Xichang, Cina, gagal mengorbit karena kendala teknis. Satelit Nusantara 2 rencananya akan menggantikan satelit Palapa D yang memasuki batas akhir pemakaian tahun ini. Satelit digunakan untuk melayani 23 lembaga penyiaran televisi dan 8 radio. Dalam keterangan pers, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan penyiaran di Indonesia masih tetap berjalan lancar meski satelit Nusantara 2 gagal mengorbit. Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk unit telekomunikasi internasional agar tetap mendapat hak menggunakan orbit menyusul kegagalan pengorbitan Nusantara 2. Kominfo juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melihat kemungkinan menggunakan satelit lain agar aktivitas penyiaran tetap berjalan. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan operator satelit untuk memastikan bahwa layanan penyiaran televisi dan radio yang selama ini dilakukan oleh Palapa D, satelit Palapa D, akan tetap jamin pemancarannya dan tetap memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Kominfo juga akan menyampaikan di forum internasional ITU agar kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2 tidak memberikan efek yang merugikan bagi penggunaan filing satelit Indonesia, sehingga Indonesia dapat mempertahankan hak penggunaan satelit di slot orbit 113 bujur timur. Para wartawan diminta untuk memperhatikan keselamatan diri saat meliput terkait virus corona. Hal itu mengingat sejumlah wartawan dinyatakan positif corona setelah bertugas di lapangan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia Mutia Hafid dalam konferensi pers di Geraha PNPB Jakarta hari ini. Ia meminta setiap wartawan mematuhi protokol kesehatan baik di lapangan maupun di rumah. Selain itu, Mutia juga berharap wartawan dapat menjaga jarak fisik ketika bertugas meliput di lapangan. Hal ini agar wartawan terhindar dari penularan virus corona. Sejak awal, rekan-rekan wartawan yang menjadi garda terdepan di saat pandemi seperti saat ini, kami mohon juga untuk melakukan self-disiplin atau disiplin mandiri dalam peliputan terkhusus peliputan COVID, agar terus menjaga jarak aman, selama tidak bertugas bisa melakukan pelaporan-pelaporan di mana memungkinkan melalui di rumah saja, dan tentu ikut juga mendukung kebijakan-kebijakan yang kita harapkan bisa mengamankan diri dan keluarga dari teman-teman wartawan itu sendiri. Karena Komisi 1 juga membawahi informasi dan kita menilai bahwa peran wartawan ini menjadi amat sangat penting. Tadi kami juga titipkan kepada Kepala Gugus Tugas untuk juga memperhatikan teman-teman wartawan terkhusus dalam peliputan COVID-19. Pemirsa, sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah menyiapkan infrastruktur kesehatan. Langkah responsif dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali yang menyiapkan Rusunawa menjadi rumah sakit darurat corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau rumah sakit darurat COVID-19 yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Rumah sakit dengan 18 kamar dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang memadai serta ruang IGD dan ruang isolasi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien virus corona atau COVID-19. Rusunawa yang baru selesai dibangun kini beralih fungsi sebagai rumah sakit darurat COVID-19 di lantai dasar. Jika dibutuhkan ruang tambahan, pemerintah siap mengaktifkan 100 kamar yang tersisa untuk dimanfaatkan dalam penanganan pasien. Nah, karena di sini tempat ini belum dipakai, maka disulap sama mereka. Sebenarnya ini cara yang bisa kita siapkan dengan urut-urutan. Rumah sakit nggak cukup, mungkin ada rumah sakit baru, kita percepat. Kesiapsiagaan pemerintah ini sudah dilakukan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Bangunan seperti asrama haji, balai diklat, stadion, dan hotel milik Pemda siap dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat.
Dari Boyolali, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar menguras seluruh tabungannya demi menyumbang alat pelindung diri bagi petugas medis yang berjuang menangani pasien virus corona. Ia bahkan rela harus menunda rencananya untuk membeli sepeda. Akram Ataya Haizuran tergerak hatinya saat menonton berita tentang minimnya alat pelindung diri bagi para petugas medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Siswa sekolah dasar asal Pangkep, Sulawesi Selatan ini rela menyumbangkan isi tabungannya untuk membeli alat pelindung diri bagi para petugas medis. Didampingi ayahnya, bocah berusia 9 tahun ini mendatangi Rumah Sakit Batara Siang dengan membawa 3 tabungan miliknya dan 60 lembar hazmat untuk para petugas medis di rumah sakit. Baju pelindung yang dibawa Akram adalah hasilnya menabung selama 6 bulan sejumlah Rp570.000. Awalnya Akram berencana menggunakan tabungannya untuk membeli sepeda. Namun saat melihat perjuangan petugas medis, ia mengurungkan niatnya dan memilih menyumbangkan tabungannya untuk membeli alat pelindung diri bagi petugas medis. Ini pakai apa nyumbangnya? Pakai uang celengan. Itu rencananya buat apa dulunya? Beli sepeda. Nah, tapi sekarang tidak jadi ya? Iya. Buat bantu dokter, buat bantu ini ya di rumah sakit supaya cepat sembuh ya? Iya. Ada berapa jumlah isi celengannya? 570. 570. Iya. Itu berapa celengan yang dibuka sama Ataya? 3. 3 celengan. Iya. Ya, hasilnya dibelikan apa? APD. APD untuk dikasih siapa? Untuk Disumbangkan kemana? dokter. Ke dokter. Di Kabupaten Pangkep, kebutuhan alat pelindung diri bagi petugas medis rumah sakit sangat terbatas. Padahal ada 1 warga positif terinfeksi virus corona dan 5 pasien dalam pengawasan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Di tengah pandemi virus corona, berbagai program bantuan sosial diberikan untuk warga, namun sistem penyaluran bantuan bagi warga di Purbalingga, Jawa Tengah berbeda, yakni dengan menggunakan galah. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Pasalnya 30 keluarga penerima bantuan dalam status ODP. Kami selaku menyalurkan bantuan dari pemerintah berupa PKH. Sejumlah relawan mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah. Namun ada yang berbeda saat relawan menyalurkan bantuan sosial program Kelurahan Harapan PKH di Dusun Bawahan, Kecamatan Trembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Para relawan harus menggunakan galah dan uang bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu diletakkan ke dalam wadah yang dikaitkan dengan galah. Penyaluran bantuan PKH terpaksa dilaksanakan menggunakan galah karena 30 kepala keluarga penerima di Dusun Bawahan Desa Gunung Wulet berstatus ODP. Selain menggunakan galah, para relawan menggunakan alat pelindung diri seadanya untuk mencegah terpaparnya virus corona. Sebagian dari penerima PKH adalah ODP karena kontak langsung, sehingga kami menyiasati cara penyerahannya kepada mereka. Setelah kami diskusikan dengan para relawan di sana, disepakati diserahkan dengan menggunakan galah, agar si relawan yang menyerahkan itu tidak kontak langsung dengan para ODP ini. Bantuan ini bisa dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa isolasi mandiri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, peneliti Amerika Tengah mendalami kemungkinan penularan virus corona dari hewan peliharaan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.